Ini pagi ini agak beda nih Pak Re. Menunya udah datang duluan. Betul. Waduh. Terus gimana? Kita jadi bikin video nggak nih? Jadi ya. Walaupun ini udah menggoda. Tapi ngaji tetap jalan. Jadi pahala dapat, ngaji, makan juga dapat. Gitu. Silaturahmi dapat. Iya. Ini apa nih menunya nih sekarang? Sekarang Kayaknya mie goreng Padang. Karya dari Datuk Sofiar. Sofiar. Chef of the year. Ayam goreng. Ada di bawahnya. Oh, ada. Waduh. Lalapan. Ada lalapnya. Ayamnya. Goreng sambalnya. Mantap. Ya. Ini lumpur surga. Lumpur surga. Masya Allah. Tadi diantar Ya. sama tetangga kita. Hadir lagi lumpur surga. Menu yang Tunggu. tunggu. Lumpurnya aja udah enak nih. Nah, apalagi surga. Surga. Iya. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Nih, Roti. Mana itu? Semalam. Dekat ini. Masjid. Oh, kasih. Iya. Ini kita hari ini kasih satu kali ya. Taruh mana gitu biar dia jauh gitu. Jangan ya, sayang ya. ntar aja. Sayang lah. Ntar aja. Abis ini. Biarin aja lah, dia mau ikut syuting biarin. Iya. Biasanya kan kita pagi-pagi. Biasanya kan pagi-pagi kita pesertanya agak banyak nih ya. Iya. Karena ada beberapa yang punya keperluan. Ya udah. Panggilan tugas. Jadi yang ada aja kita sarapan bareng kita. Oh, panggilan. Kita sarapan bareng, kemudian nanti kita sambil mengkaji doa-doa di dalam Al-Quran. Nah, doa apa nih yang mau kita bahas ini? Tadi udah ada bocorannya kan Pak Re? Iya. Surat apa tuh? Asy-Syu'ara. Surat yang keberapa Asy-Syu'ara? Surat ke-26 ya. Wih, hafal. Hafal. Nah, Alhamdulillah. Asy-Syu'ara itu artinya para penyair. Iya, para penyair. Jadi di dalam surat itu ada cerita tentang penyair-penyair yang suka menghayal. Kalau orang yang nggak beriman, itu hayalan-hayalan mereka ya tidak mengarah kepada ibadah, nggak mengarah kepada keimanan, gitu. Itu Asy-Syu'ara. Nah, itu surat ke-26. Nah, ayat yang mengandung doa untuk kita bahas pagi ini itu ada sebenarnya di 3 ayat. Ayat 83, ayat 84, dan ayat 85. Nah, meskipun 3 ayat tapi pendek-pendek ayatnya. Nah, mau tahu nggak bunyi doanya? Harus, iya. Soalnya kan Pak Re rajin berdoa. Amin. Jadi habis kita kaji doanya, Pak Re langsung panjatkan doanya. Nah, yang pertama di ayat yang ke-83-nya ya. Bunyinya begini. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Itu di ayat 83. Ayat yang ke-84-nya waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Itu ayat 84. Nah, ayat 85-nya waj'alni min warasati jannatin na'im. Pendek kan? Tapi udah 3 ayat. Nah, mau tahu nggak artinya nih? Mau ya? Oke. Pertama, Rabbi habli hukma. Kalau dilengkapi hukman.
Itu di ayat 83, kalimat pertama. Kalimat yang keduanya, wa alhiqni bisolihin. Nah, sekarang kalimat pertamanya kita kaji dulu ya. Rabbi habli hukman. Rabbi artinya apa? Ya Tuhan. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Nah, kalau Rabbi ya Tuhanku. Hab artinya berikanlah. Li kepadaku. Hukman diartikan hikmah. Nanti kita kaji apa hikmah itu. Jadi kalau disambung, Rabbi habli hukman, ya Tuhanku, berikanlah hikmah kepadaku. Nah itu kalau digabung satu kalimat. Wa alhiqni bisolihin. Itu kalimat kedua di ayat 83. Wa artinya dan, alhiqni dua kata. Alhiq itu bisa artinya susulkanlah atau gabungkanlah. Ni aku. Jadi alhiqni susulkanlah aku atau gabungkanlah aku. Bisolihin dengan orang-orang yang soleh. Binya dengan as-solihin, orang-orang yang soleh. Jadi kalau digabung, wa alhiqni bisolihin, dan susulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itu di ayat 83. Ayat 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nah yang pertama, wa artinya dan. Ij'al artinya jadikanlah. Li bagiku. Jadi kalau waj'al li dan jadikanlah bagiku lisana sidqin. Lisan itu artinya bisa bahasa, tutur kata, atau ucapan. Sidqin asli artinya yang benar. Tapi kalau digabung lisana sidqin, tutur kata yang baik atau bahasa yang baik. Fil akhirin, pada orang-orang yang terakhir atau orang-orang yang datang kemudian. Nah, itu di ayat 84. Ayat 85-nya, waj'alni miwarathati jannatin na'im. Wa artinya dan. Ij'al artinya apa? Jadikanlah. Ni aku. Jadi waj'alni dan jadikanlah aku miwarathati, minnya dari atau diantara, warathati pewaris, jannatin na'im dua kata, jannati surga, an-na'im yang penuh kenikmatan. Nah itu ayat 85-nya. Nah doa itu ya, doanya siapa? Tahu nggak? Doa Nabi Ibrahim. Mantap, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi yang pertama di ayat 83 tadi, Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi habli hukman. Ya Tuhanku, berikanlah hikmah kepadaku. Nah, hikmah itu artinya apa? Hikmah itu bisa dipahami artinya pemahaman atau pengetahuan. Nah, cuman ada juga yang memahami hikmah itu artinya pengetahuan rahasia segala sesuatu. Jadi rahasia-rahasia segala sesuatu ketika kita tahu itu berarti kita dapat hikmah. Biasanya orang melihat sesuatu, memandang sesuatu dari yang tampak, dari yang kelihatan gitu. Nah, misalnya tentang penciptaan semesta alam ini. Orang melihatnya ya ada langit, ada bumi. Tapi kalau yang ahli hikmah, ya artinya orang yang merenungi ciptaan Allah, maka dia akan sampai pada siapa yang menciptakan semesta alam ini, untuk apa diciptakan, termasuk kita, tujuannya apa kita diciptakan. Itu namanya hikmah
Artinya pemahaman atau pengetahuan segala sesuatu, terkhusus rahasia-rahasia yang mungkin gak diketahui orang. Gitu, karena orang kan sering melihat sesuatu itu yang tampak atau yang kelihatan. Nah, ketika kita bisa melihat atau mengetahui rahasia-rahasia segala sesuatu, itu namanya hikmah. Itulah yang Nabi Ibrahim minta. Ya Tuhanku, berikanlah hikmah kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim pengen Allah kasih kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang bisa jadi orang nggak tahu, nggak mendalami itu. Nabi Ibrahim minta itu. Nah, walaupun ada juga yang memahami hikmah itu kenabian, kerasulan, itu hikmah juga, karena menjadi nabi, menjadi rasul, dapat wahyu itu bukan lewat belajar, bukan lewat kuliah, sekolah, tapi langsung Allah kasih wahyu. Itu juga hikmah, gitu. Jadi mengetahui sesuatu lewat perenungan, lewat penyucian diri, pembersihan diri, akhirnya dapat hikmah, dapat pemahaman, dapat pengetahuan. Nah, sampai Nabi Ibrahim itu terkenal dengan bapak monoteisme. Jadi bapaknya orang yang meyakini Tuhan itu cuma satu. Jadi pelopornya Nabi Ibrahim yang terkenal. Walaupun sudah dari Nabi Adam mengesahkan Allah, tapi yang terkenal Nabi Ibrahim. Ya. Jadi itu yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Dan buktinya apa? Buktinya dalam proses pencarian Tuhan, Nabi Ibrahim itu menemukan, ya, menemukan siapa Tuhan yang sebenarnya. Pernah dia berkesimpulan itu bintang, kata dia, sebagai Tuhan. Karena muncul malam-malam kelihatan, kayaknya Tuhan tinggi soalnya. Nabi Ibrahim. Kemudian ketika bintang hilang, bukan katanya. Lihat bulan, juga gitu. Dia kira itu Tuhan. Ternyata bukan juga, karena hilang. Dan lihat matahari siang-siang, katanya dia Tuhan juga. Ini Tuhan kayaknya. Karena lebih besar, lebih terang. Ternyata tenggelam juga, hilang. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim berkesimpulan bahwa Tuhan itu yang tidak tampak seperti yang terlihat. Tapi Tuhan itu justru dia yang maha besar, maha agung. Dan dia membutuhkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk mengenali siapa yang Tuhan yang sebenarnya. Nah, ketika dia mampu untuk mengenali Tuhan, dapat hidayah dari Allah, itu juga bisa disebut hikmah. Gitu. Jadi mendapat pengetahuan dari proses perenungan, proses penglihatan, pencermatan, akhirnya dapat pengetahuan atau dapat ilmu. Itu namanya hikmah. Nah, kemudian yang di ayat 83 tadi kata Nabi Ibrahim, wa alhiqni bisolihin, dan susulkanlah aku atau gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim minta supaya dirinya Allah gabungin sama para nabi dan rasul yang sudah mendahuluinya. Nabi Ibrahim pengen digabungin dirinya dengan para nabi rasul yang sebelum dia. Nah, khususnya lagi ada makna tersirat dari susulkanlah atau gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itu makna yang tersirat. Nabi, Rasul itu otomatis tempatnya di surga. Jadi kalau Nabi Ibrahim minta gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh, artinya masukin aku ke surga juga, bertemu dengan orang-orang yang soleh. Gitu. Nah, jadi dua kalimat di ayat 83 mengandung doa ini bisa juga kita panjatkan, kita doakan. Meniru Nabi Ibrahim. Kita minta hikmah kepada Allah. Kemudian kita minta disusulkan, digabungin dengan orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul. Kalau Allah gabungin, otomatis nanti tempatnya di surga. Amin. Nah, kemudian ayat yang ke-84, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku atau bagiku lisan bahasa
atau tutur kata yang baik pada orang-orang yang datang kemudian atau yang terakhir. Jadi maksudnya apa? Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah supaya kenangan tentang dirinya pada orang-orang yang datang kemudian itu kenangan-kenangan yang baik. Pengen nggak kalau kita nanti udah meninggal, yang disebut dari diri kita oleh orang-orang yang masih hidup hal-hal yang baik-baik? Mau nggak? Mau. Udo Sofyar, pinter masak, ahli bikin makanan. Nah, suka nyajiin makanan untuk jamaah masjid, jamaah pengajian. Orangnya udah nggak ada. Masih ada sekarang. Nanti Karena dia mau segera ke surga. langsung masuk ke surga. Pak Re, orangnya dermawan, suka nyiapin makanan di terasnya. Wah, Fasilitas ini. ya, ngasih fasilitas untuk pengajian, untuk ngopi bareng. Pak Japis apa? Kameramen. Iya, Pak Japis. Iya, ilmunya tentang IT, tentang ya perkembangan bisnis luar biasa gitu. Nah, jadi kita kan kepengen kalau kita nanti meninggal dikenang sebagai orang baik. Saya nggak ditanya Pak Rey, pengen dikenang sebagai apa? Pak Seno, Ah. udah. Nah, Sebagai tempat buka, petunjuk bagi buka dikit biar kedengeran. Pak Nah. Seno itu kan punya yayasan Al-Huda. Al-Huda kan petunjuk. Iya. Jadi bisa memberikan pencerahan kepada seluruh jamaah. Masya Allah, ini yang diingat Pak Sofiar, Al-Huda, Al-Huda. ngajarin terjemah Quran, biar orang pada ngerti Quran. Pak Rey ingat saya apa Pak Rey? Aku udah ya, bener ya. Sama, yang lain dong. Saya juga tahu. Apa? Juara segala cabang olahraga. Wah, segala cabang olahraga. Semua diborong. Pingpong ya. Pingpong, badminton, Pingpong, tenis, Iya, catur. catur. Apa lagi? Gape. Semua diborong. Iya. Iya, iya. Ya itu benar. Nih, satu yang pengen diingat oleh orang dari saya khususnya, yang itu Oh, apa? imam tetap sholat subuh. Itu Pak Re, salah satunya. Jadi saya berusaha untuk istiqomah. Sholat, ulangi Pak Re. Ulangi apa ya barusan? Imam Imam tetap sholat subuh di di masjid. Al-Fatih tercinta. Wah, gitu. Iya, yang dikenang sama Pak Ustadz Huseno. Oh iya, jadi salah satunya itu. Kan suka kita mendengar ada orang yang bilang, itu yang meninggal imam masjid. Ada juga yang meninggal penghafal Quran. Ada juga yang meninggal apa lagi? Imam besar. Imam besar. Orangnya itu kalau imam besar. Ya. Masih banyak tentu yang lain ya. Dulu mantan presiden meninggal. Mantan penyiar. Mantan dai. Dai sejuta umat. Kayak Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya. Dikenang. Ya. Dikenang sampai sekarang. Gitu. Nah, itu yang artinya udah kelasnya kelas nasional internasional. Banyak semua orang tahu. Dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Agim apa? Manajemen kolbu, hati, Darut Tauhid, misalnya gitu. Ustaz Yusuf Mansur, sedekah. Tuh, iya. Ustaz Arifin Ilham apa? Zikir. Iya, menggalakkan zikir. Walaupun udah meninggal tapi orang ingat. Itu yang Pak Ari Ginanjar. Pak Ari Ginanjar. Apa? Motivasi. Emotional question. ISQ. Nah, Spiritual. emotional spiritual question. Jadi, nah kita pengen kalau kita nanti meninggal disebut orang yang baik-baik dari diri kita. Pengen ya? Pengen. Nah, dengan doa itu, jadi kita Allah arahkan atau Allah arahkan kita
untuk menuju apa yang kita impikan. Berupa penyebutan yang baik-baik bagi orang lain dari diri kita. Gitu. Kalau kita pengen, ya Allah nanti kalau saya meninggal dikadang orang sebagai imam sholat subuh di masjid khususnya. Nah, jadi terdorong kita untuk terus konsisten untuk menjadi imam itu. Itu salah satu contohnya. Gitu. Nah, ibarat peribahasa, ya gajah mati meninggalkan apa? Gading. Manusia mati meninggalkan nama. Kalau nama kita setelah meninggal masih harum, apalagi Nabi Muhammad, sampai sekarang terus dikenang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus dikenang. Gitu. Dan tentu banyak tokoh-tokoh yang lain, Imam Al-Ghazali, karya-karyanya luar biasa banyak, terutama tentang penyucian diri, pembersihan hati. Itu karya-karyanya Ihya Ulumuddin, gitu ya. Sampai sekarang abadi. Orang banyak belajar dari karya-karyanya, gitu. Itu juga jadi mimpi saya. Kalau saya meninggal, lewat buku yang saya bikin, orang masih terus belajar. Ini karangannya Ustadz siapa? Ahmad Hussein. Iya, Ustadz Ahmad Hussein. Nah, video. Ini kita bikin video jadi kenangan nanti. Jadi perantara untuk penyebaran ilmu, gitu. Itu yang bagi saya pribadi khususnya, dan tentu yang terlibat di dalamnya Pak Firdaus, Pak Ibung, bikin video menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Nah, kemudian di ayat yang ke 85-nya, waj'alni miwarasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku dari atau di antara pewaris surga yang penuh kenikmatan. Pare kalau dapat warisan seneng nggak? Wah, senang banget. Senang. Dapat warisan rumah, dapat warisan tanah. Dolar. Wih, dapat warisan Dia mah mainnya dolar. dolar. Boleh kali bapaknya. Iya. Kita di dunia aja dapat warisan seneng. Iya. Kalau di Betawi dapat warisan apa? Kontrakan. Iya. Tanah. Iya. Kita seneng dapat warisan. Kalau dapat warisan surga gimana? Iya, lebih seneng lagi. Ya. Jadi, tapi artinya kita dapat warisan itu nanti Allah berikan surga. Itu yang Nabi Ibrahim minta. Waj'alni miwarasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku dari atau di antara pewaris surga yang penuh kenikmatan. Surga itu ditambahin jannatin na'im. Surga yang penuh kenikmatan. Artinya, ya, sangat nikmat, sangat enak dengan segala fasilitas yang eksklusif, yang mewah di dalamnya. Gitu. Tentu kita pengen. Nah, kalau kita pengen betul-betul menjadi pewaris surga yang penuh kenikmatan, itu doanya. Gitu. Seperti yang Nabi Ibrahim panjatkan. Sekelas Nabi Ibrahim aja sebagai Rasul yang udah dijamin masuk surga, masih minta. Apalagi kita yang belum ada jaminan untuk masuk surga. Jadi sangat bagus untuk kita rutinkan, untuk kita baca doa ini. Itu. Cakep nggak doanya yang tadi kita bahas? Insya Allah gitu. Asy-Syu'ara ayat 83, 84, dan 85 gitu. Nah, sekarang sebelum kita menyantap hidangan yang sudah tersedia, Al-Maidah. Hidangan Al-Maidah. Sebelum kita santap hidangan, kita coba ulangi doanya. Biar kita nanti bisa ngafalin. Kalau udah hafal, kita bisa rutinkan doanya. Oke, kita mulai ya.
Rabbi habli hukman. Rabbi habli hukman. Wa alhiqni bis-sholihin. Wa alhiqni bis-sholihin. Wa alhiqni Bis. bis-sholihin. Cakep. Itu ayat 83-nya. Ayat 84-nya, waj'al li lisana sidqin. Waj'al li Lisana sidqin sidqin fil akhirin. fil akhirin. Nah, itu ayat 84. Ayat 85-nya, waj'alni, situ dulu coba. Waj'alni Miwarosati miwarosati jannatin na'im. jannatin na'im. Ulang ini, Mak. Ayat 85. Jadi 3 ayat itu bersambung antara satu doa dengan doa yang lain. Karena ada wanya. Itu yang ayat yang 83 ke 84 ada wanya. Ayat 84, 85 ada wa lagi. Ada. Oh, Wa itu artinya dan, berarti nyambung. bikin 3 ayat. 3 ayat. Jadi sekali kita baca doanya. Gitu. Dari 83 langsung nyambung gitu ya. Sampai 85 gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita rutinkan baca doa itu, nanti kalau kita udah hafal atau kalau kita belum hafal kita hafalin dulu, nanti kita rutinkan doanya. Setelah kita rutinkan, apa yang kita panjatkan betul-betul Allah kabulkan. Gitu. Pertama dapat hikmah, minta hikmah. Kedua nanti minta digabungin sama orang-orang yang soleh. Ketiga, kalau nanti kita udah meninggal, menjadi kenangan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, bagi anak cucu kita. Kita jadi kenangan yang baik. Kemudian di akhirat, nanti kita termasuk dari pewaris surga Allah. Amin. Tapi Gitu. itu doa Nabi Ibrahim itu Iya. terjawab semua tuh. Yang 3 tadi. Nah, Sama Allah dijawab semua apa? Ketika beliau sudah meninggal apa? ya, kan ada doa yang terkait dengan dunia. Kalau dunia tadi kan minta hikmah, dikasih. Kan sampai Nabi Ibrahim menemukan siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan bahkan Nabi Ibrahim jadi nabi, jadi rasul. Itu juga hikmah. Nah, itu artinya dikabulin. Kalau gabungkanlah aku atau susulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh, nanti ketika di akhirat nanti, maksudnya pengadilan akhirat nanti dimasukin ke surga. Nah, kalau yang menjadi tutur kata, bahasa, kenangan yang baik bagi orang-orang kemudian, terbukti sudah. Nabi Ibrahim sampai sekarang terus dikenang gitu, terus dikenang. Bahkan Nabi Ibrahim itu dari Nabi Ibrahim itu lahir keturunan Nabi dan Rasul yang banyak jadi Nabi dan Rasul. Bapaknya Nabi-Nabi, Abul Anbiya gitu. Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Jadi betul-betul Allah kabulin gitu, menjadi kenangan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian kayak kita. Sekali lagi ya. Kan biasa Nabi berdoa terus itu biasa ada peristiwa dunia yang dialamin biasanya. Asbabun gitu. nuzul. Asbabun nuzulnya apa itu? Ustaz? Apa dalam mencari Ya. Tuhan tadi atau dia perenungan diri, yang mana itu? Ya, jadi memang kaum Nabi Ibrahim itu kan menyekutukan Allah. Bahkan bapaknya Azar itu yang bikin patung. Nah, bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, bikin patung. Artinya ya itu terjadi kan penyekutukan Allah, penyekutuan Allah. Nah, Nabi Ibrahim melihat itu tindakan yang salah, tindakan yang keliru. Sehingga Nabi Ibrahim ingin menjelaskan, ingin menyampaikan kepada umatnya bahwa itu jalan yang salah. Menuhankan patung atau berhala-berhala. Nah, yang betul itu menuhankan Allah. Nah, setelah Nabi Ibrahim ketemu siapa yang betul-betul Tuhan, yaitu Allah, barulah dia berdoa tadi. Gitu, dari konteks kaumnya yang menyimpang dari ajaran tauhid. Nah, tadi pertanyaan Pak Ray terakhir tadi, yang ayat 85-nya, apakah itu sudah dikabulkan oleh Allah menjadi pewaris surga? Nah, itu nanti. Kan di akhirat nanti. Iya.
Iya, tapi Nabi, Rasul itu udah dijamin masuk surga. Tapi lagi-lagi meskipun dijamin masuk surga, kan masih berdoa juga. Nabi dan Rasul. Intinya apalagi kita gitu. Tapi dengan kita memanjatkan doa itu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Itu amin. Nah, sekarang giliran apa nih kalau udah ngaji kita bahas doa? Giliran? Isi perut. Isi perut. Kalau kata Pak Wahyu kita liatin aja katanya. Ya nggak habis. Gitu. Kita buka nih. Waduh. Insya Allah. Ini membernya baru 4 nih. Pada kemana yang lain? Nyusul. Ya udah. Langsung aja ya kita ya. Iya. Ini lalapannya. Kita ambil dulu deh. Ya. Langsung aja, Pak Re. Ini centongnya kalau mandangnya. Oh iya. Pakai centong ini. Gini aja, pinggirin aja. Nah. Tengahin Pak Re. Nggak datang rugi nih. Nggak datang rugi lah. Aduh. Udah nggak dapat ilmu surat Aswaro. Iya. Nggak dapat lagi mie gorengnya. Aduh. Itu jarang-jarang dibahas doa itu Pak Re. Kalau kita nggak bahas nggak ngerti, nggak tahu. Gitu. Itulah gunanya. Pak Seno bagus-bagus loh. Oh. Usia 40 tahun saya nggak berdoa itu loh. Iya. Usia 40 loh. Saya dapat 5. Nah, iya. Banyak doa-doa. Dan dengan kita bahas doa-doa dalam Quran, ya saya juga jadi tambah ngerti dengan kita kaji bersama, tambah paham. Tambah paham ya. Kadang-kadang kan kita doa itu aja. Ternyata banyak Banyak. doa di dalam Al-Quran itu. Iya benar. Terutama doanya para nabi kan. Banyak tadi di Al-Quran tuh ya. Banyak doa di dalam Al-Quran. Doa-doa para nabi, para Kita rasul. pernah bahas kan tuh doa Nabi ini. Iya. Nabi yang apa? Yang di ini. Siapa? Ikan paus. Oh, doa Nabi Yunus. Nabi Yunus. Iya. Ada juga. Pernah. Iya. Di video inspirasi itu. Kira inspirasi ya. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya Pak Re? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya? Ya. Nanti kita bahas. Makan dulu. Ntar kelamaan. Intinya lewat doa itu kita minta keberkahan supaya yang kita makan itu mendapat kebaikan, mendapat kemanfaatan, kesehatan gitu.